Alhamdulillah, malam hari ini kita akan lanjut lagi di bait selanjutnya, yaitu pada nazam wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaraha linnasi fil zulami. Wa kullu ayin, dan seluruh ayin. Ayin ini jamak dari ayah. Ayatun jamaknya ayun. Maknanya adalah tanda kebesaran. Tapi yang dimaksud di sini mukjizat. Termasuk tanda kebesaran Allah yang paling agung diantaranya adalah mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Dan semua mukjizat, kata Imam Busiri, atar rusulul kiramu biha, yang mana dimiliki oleh para rasul, para utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, itu fa innama, hanya saja ittasalat, bersambung, ada hubungan min nurihi, dari cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihimi, kepada mereka para rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mukjizat seluruh para nabi dan para rasul itu ada sambungannya sama mukjizatnya Nabi. Diibaratkan oleh beliau, fa innahu, maka Nabi Muhammad ini syamsu fadlin, ibarat matahari anugerah Allah. Jadi kalau mau tahu anugerah Allah yang wujudnya paling agung siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Quran Allah perintahkan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika yafrahu wa khairum mimma yajma'un, kata Allah. Harus kita bergembira untuk anugerah Allah yang ini, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari anugerah Allah, hum, mereka para nabi yang lain, rasul yang lain, kawakibuha, bintang-bintang. Lah bintang dibanding dengan matahari. Bintang-bintang kita lihat, bintang-bintang yang kita lihat itu kalau nggak ada matahari nggak akan terang. Itu bintang-bintang itu cuma dapat cahaya dari matahari, makanya mereka terang. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada nabi yang lain, nggak ada rasul yang lain. Mereka itu diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk justru menunjukkan kelebihan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Satu persatu, sampai puncaknya Nabi Isa, lahirlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yudhirna, bintang-bintang itu akan menampakkan anwaraha, cahaya-cahayanya, linnasi fidz zulami. Berkat apa bintang itu mengeluarkan cahaya? Matahari. Coba siang hari, kelihatan bintang enggak? Kalau sudah Nabi Muhammad muncul, ya apa semuanya. Di bawahnya semuanya. Makanya Nabi mengatakan, aku, seluruh para nabi, seluruh para rasul dan seluruh makhluk nanti di hari kiamat, tahta liwa'i yaumal qiyamah, di bawah benderaku. Gak ada yang di atasnya Nabi, gak ada yang bandingin Nabi, semua di bawahku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langit diciptakan untuk Nabi, bumi diciptakan untuk Nabi. Para nabi ketika diciptakan Allah, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika Allah membuat perjanjian dengan para nabi, bahwa kalian harus beriman kepada Muhammad, harus membantu dakwahnya Muhammad. Kalau kalian dapatnya Muhammad, kalian harus mengikuti ajarannya Muhammad. Kalau enggak, ya enggak jadi nabi. Kalau enggak mau, ya enggak jadi rasul. Harus nepati janji, perjanjian dengan Allah, baru kalian aku angkat menjadi nabi dan rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaannya, loh, nabi kan yang terakhir. Nabi Adam awalan, Nabi Idris awalan, nabi-nabi yang lain, rasul yang lain kan lebih awal. Ya, dalam segi jasad memang mereka lebih awal. Dalam segi Allah mengutus risalah, memang mereka yang awal. Tapi dalam segi nur Muhammad, cahaya yang diambil, cahaya Allah untuk menciptakan Nabi Muhammad,
beliau adalah yang paling pertama. Maka Nabi menyatakan, aku dijadikan Allah jadi Nabi. Nabi Adam masih bentuknya tanah liat. Nabi Adam belum diciptakan Allah. Itu Nabi Muhammad sudah Nabi. Bayangkan. Rasulnya kapan? Saat beliau umur 40 tahun baru diangkat jadi Rasul. Tapi Nabinya sebelum biyen. Sebelum Nabi Adam Nabi. Sebelum Nabi Adam diciptakan. Ditiupkan ruh pada tanah liat Nabi Adam. Nabi Muhammad sudah Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah karya Imam Al-Qastallani dan disyarahi oleh Al-Imam Az-Zarqani menjelaskan tentang syair Imam Busiri yang ini panjang lebar. Apa maksud Imam Busiri menyatakan setiap mukjizat para rasul itu bersambung dengan Nabi, di bawahnya para Nabi? Maksudnya apa? Belum menjelaskan panjang lebar di sini. Insya Allah Al-Fakir singkat, sesingkat-singkatnya. Pertama begini, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dan dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dan juga dari kalamnya para ulama, khususnya beliau Imam Qastallani, Nabi Muhammad itu bagi-bagi cahayanya untuk para nabi. Surga diciptakan dari cahayanya Nabi. Bumi diciptakan dari cahayanya Nabi. Nabi Muhammad diciptakan dari cahayanya Allah. Para rasul diciptakan dari cahayanya Nabi. Mukjizat para rasul semua diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengurangi sedikit pun cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngefek belas. Nabi cuma ngasih-ngasih, tapi enggak ngefek. Karena Nabi itu ahlul karam sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sifat asmaul husna ada dalam diri Nabi Muhammad. Makanya kata para sufi dikatakan, kalau mau tahu tajallinya asmaul husna, wujud asmaul husna secara makhluk ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ini contoh. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu dalam Al-Quran Allah nyatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajari seluruh asma semuanya. Ada ulama mengatakan itu bahasa Madura, Jawa, Kromo, semua Sunda. Itu Nabi Adam ngerti semuanya. Ada lagi yang menyatakan asma itu nama-nama benda. Oh, foto, AC, semuanya. Itu Nabi Adam diajari langsung oleh Allah asma. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti itu. Nabi diberikan Allah jawami'ul kalim. Lebih dari itu. Nabi itu ngomongnya sedikit. Loh, yang mensyarahi 10 jilid. Sedikit Nabi itu bicara. Tapi pemahamannya bisa macam-macam sampai 4 madhab. Bayang no. Nek omongannya awake dhewe ditafsirno bingung. Iki tafsirannya apa? Kadang-kadang salah tafsir. Tapi Nabi SAW sampai madhab, 4 madhab itu baru yang mudawan. Yang terbukukan. Madhab itu aslinya banyak lagi, lebih dari 4. Yang terbukukan bersanad sampai saat ini cuma 4. Tapi kalau mau tahu mujtahid, ya lebih dari itu. Satu hadis, fahamnya banyak. Satu ayat bisa ada yang paham wajib, sunnah. Satu hadis juga begitu, wajib, sunnah. Luar biasa ini. Sabda siapa kalau enggak begitu? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tujuan Allah menciptakan Nabi Adam ini apa? Skenario Allah dari Nabi Adam, Allah nitipkan di sulbi Nabi Adam, Nabi Muhammad. Makanya ketika malaikat sujud kepada Nabi Adam, bukan Nabi Adamnya yang disujudi, tapi apa? Nur Muhammad yang dititipkan Allah di situ. Oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kemuliaan Nabi Adam disujudi oleh malaikat dengan Nabi Muhammad. Sholawat kepada Nabi Muhammad masih mulia sholawat. Kok bisa malaikat sujud ini? Beliau menyatakan, iya. Kalau itu cuma malaikat, Allahnya nggak ikut-ikut. Kalau sholawat, Allah sendiri ikut. Innallaha wa malaikatahu. Dan sujud itu cuma sekali tok. Ya zaman kuwi tok wis. Sudah itu tok. Sholawat yusalluna selalu litajaddud, selalu itu yusallun fi'il mudhari. Selalu itu sholawat itu sampai kapanpun. Tak
tak terhingga sudah. Bayangkan. Jadi sholawat kepada Nabi derajatnya lebih daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Nabi yang berikutnya, Nabi Idris alaihissalam. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa rafa'nahu makanan aliyah, dan aku angkat Idris tempat yang tinggi yang luhur. Kalau Nabi Idris diangkat cuma sampai langit. Nabi Muhammad Mi'raj sampai ketemu Allah. Dipamerkan sama Allah semua, surga, neraka, semua yang Allah ciptakan dipamerkan oleh Allah. Ditemani lagi. Khodamnya malaikat. Kalau kita kan asisten rumah tangga manusia, ya paling khodam sing makhluk halus jin paling. Kalau Nabi Muhammad khodamnya malaikat. Malaikat Jibril yang nemeni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lebih dari Nabi Idris sudah ini. Lebih dari ayat wa rafa'nahu makanan aliyah. Nabi Nuh alaihissalam. Wah, Masya Allah. Diberikan Allah keselamatan dari banjir bandang. Dijadikan Allah, diarsiteki oleh Allah langsung kapal bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Selamat Nabi Nuh alaihissalam. Loh, Nabi Muhammad gak kalah. Nabi Muhammad lebih dari itu. Pernah Ikrimah, anaknya Abu Jahal, itu nantang Nabi. Ya Muhammad, sebelum Islam ya, akhirnya Islam Ikrimah. In kunta shadiqan, nek kamu jujur, betul kamu tuh Nabi. Coba fad'u dzalikal hajar, coba itu batu yang di samping, yang di belakang sungai sana, panggilan. Suruh sini, suruh ngelewati sungai. Batu gede, batu besar. Kalau kamu jujur, panggil, suruh sini. Nabi Muhammad ditantang tuh piye. Nabi Muhammad menyatakan, akhirnya Nabi Muhammad manggil, tunjuk sama Nabi begini, ini duding-duding, moro-moro. Ini Nabi yang duding ini, yang nunjuk ini. Dipanggil oleh Nabi SAW. Batu, bukan kapal. Nek kapal ngambang wajar. Batu, gede batu, dipanggil sama Nabi. Batunya ngambang. Ikrimah domblong. Lihat ini. Datang ke Nabi. Nabi bilang gini, ya cukup. Gitu sama Nabi, cek kurang. Kon balik meneh. Suruh kembali lagi katanya Ikrimah. Suruh balik lagi sama Nabi, kembali ke tempat asal. Kembali lagi nih di atas sungai ini. Tapi saat itu belum dapat hidayah, belum masuk Islam. Tapi nanti suatu saat setelah Fathu Makkah, Ikrimah masuk Islam. Batu sama kapal, ora ono bandingannya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Api Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya mukjizat. Apinya menjadi bardaw wa salama. Sejuk, menyelamatkan. Nabi Muhammad SAW lebih dari itu. Allah sendiri dalam Al-Quran. Ketika orang-orang kafir, kullama auqadu naran lil harbi adfa'aha Allah. Setiap orang kafir itu berencana mau memerangi Nabi. Api peperangan itu yang gagalkan langsung Allah. Jadi makanya peperangan sebetulnya itu aslinya lebih banyak dari yang kita baca di sejarah. Saking Allah itu gagalkan banyak. Ruwet dhewe wong Arab iki. Orang kafir Quraisy ruwet, beda pendapat sampai gak sido, cancel, gagal ke. Kenapa? Yang memadamkan api peperangan itu Allah langsung. Pernah Nabi kalah? Perang Uhud itu pun mereka gak nurut sama Nabi. Nabi gak pernah kalah. Perang gak pernah kalah. Perang Uhud itu pun apa? Gak nurut sama Nabi. Awalnya menang, gak nurut, pemanahnya di situ. Aslinya yang menang, gitu. Gak ada kata kalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga ketika Nabi Mi'raj, itu Nabi melewati api. Di antara langit dan bumi itu ada api. Mbok ora ngerti aku. Modelnya kayak apa? Itu. Api ini luas banget. Nabi Ibrahim alaihissalam apinya cuma sekampung. Ini seluas langit. Antara langit dan bumi Nabi melewati itu. Tanpa terbakar. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi naik buruk dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Nabi Muhammad tidak terbakar. Tanpa menggunakan helm, tanpa menggunakan jaket. Nabi Muhammad SAW biasa mawon. Tapi Nabi dengan buruk kecepatan yang melebihi cahaya, Nabi Muhammad tidak terbakar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pernah ada satu
Satu sahabat ini masih kecil, ketumpahan air panas, melepuh. Sama ibunya dibawa ke Nabi. Tidak perlu ke apotek, nggak perlu ke UGD. Cukup ke Nabi. Datang ke Nabi, diludahi Nabi. Tuh, itu dah. Subhanallah kata beliau, dipegang itu, kulitnya jadi asli. Tanpa proses, diludahi sama Nabi. Ludahnya Nabi Muhammad SAW sambil Nabi mengatakan adhibil ba's rabban nas. Hilangkan ini ya Allah. Hilang sudah. Dengan ludahnya Nabi SAW. Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Tapi nanti di hari kiamat, ketika orang-orang semua minta syafaat sama Nabi Ibrahim. Semua kita minta syafaat sama Nabi Ibrahim. Ibrahim, engkau Khalilullah. Nabi Ibrahim jawabnya gini, saya Khalilullah min wara. Saya ini Khalilullah, saya buri. Saya masih belakang. Maksudnya siapa? Itu loh ada yang masih paling depan itu loh. Itu loh yang paling depan dulu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya juga apa? Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan warok, belakang. Nabi Ibrahim itu dekat sama Allah, masih ada hijab. Nabi Muhammad enggak ada hijab lagi, lihat langsung. Bicara langsung, berhadapan langsung. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga Nabi Muhammad itu bukan dapat derajat Khalilullah, Habibullah. Habib di atas Khalil. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu tongkatnya bisa berubah jadi ular. Tongkat berubah jadi ular. Menakut-nakuti Fir'aun. Fir'aun sampai ketakutan. Dan tukang sihirnya Fir'aun semua sampai masuk beriman semuanya. Nah Abu Jahal itu pernah mau ngelempar Nabi batu. Kelihatan Nabi pegel, itu patak watu. Ketika mau ngelempar begini, kelihatan di atas pundaknya Nabi ada ular besar begini. Langsung takutan Abu Jahal langsung lari. Tidak pakai tongkat. Ulone langsung ono. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Musa itu punya mukjizat, diceritakan Allah dalam Al-Quran. Tangannya tuh bersinar. Orang kalau lihat tangannya Nabi Musa, itu matanya bisa buta. Nabi Muhammad, bukan cuma tangannya, satu tubuh. Satu jasadnya. Ente berani lihat Nabi, sahabat berani lihat Nabi begini, utuh. Gak bisa, gak mampu. Sampai orang lihat matahari terus begini, matanya sakit. Nabi Musa cuma sini tangannya dok. Nabi Muhammad satu jasad, satu tubuh, semuanya terang benderang. Dan kalau dilihat secara langsung gak bisa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bukan cuma nabinya, sahabatnya. Pernah ada dua sahabat, Abbad bin Bishr dan Usaid bin Hudhair. Dua sahabat Nabi. Zaman dulu udah ada lampu kayak gini. Gak ada. Mau pulang, tengah malam ini. Sama Nabi dikasih pelepah kurma. Ini bawaan nih, dua. Insya Allah terang nanti. Pelepah kurma. Pulang, rumahnya beda ini. Gangnya beda. Berarti semanggi karo Meterudanan misalnya. Gangnya beda. Ini apa namanya kata Nabi pasti akan merangi ashran min amamik ashran min khalfik kata Nabi. 10 dhira' depan, 10 dhira' belakang. Yo pas, yo 5 meter. Nggak perlu pakai senter, baterai, tuku. Rak zaman. Saiki malah mundur zamannya ya. Bukan maju. Zamannya Nabi nggak perlu pakai baterai, senter, pelepah kurma. Sampai ke rumah mereka. Mereka selamat, mereka kelihatan. Dua sahabat ini dengan pelepah kurma yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Musa ya bisa membelah laut. Nabi Musa kelasnya dunia bawah ya. Nabi Muhammad bulan dibelah. Sudah langit sudah, kelas langit sudah ini. Nabi Musa langit dunia. Nabi Muhammad bulan dibelah Nabi. Kelasnya sudah langit. Langit sama bumi, mulia langit. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu tongkatnya dipukulkan ke bumi begini. Fangfajarat min huthnata asyrata aina. Jadi 12 mata air. Di 12 mata air. Pakai tongkat, bawahnya batu. Nabi Muhammad jari ini keluar air. Jarinya begini keluar air.
Jarinya, enggak pakai tongkat, enggak pakai batu, enggak pakai gunung, enggak tangan. Apa ada air keringet? Iya, ini air, mata air ini keluar dari tangan Nabi. Jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sahabat itu ratusan semua bisa wudu, bisa minum. Dikatakan para sahabat, kalau seandainya jumlah kita itu ribuan, puluhan ribu, jutaan, itu cukup itu air yang keluar dari jari Nabi itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Musa itu kalimullah, bisa bicara sama Allah. Tapi ada hijab, perlu ke Gunung Tursina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang. Yo. Kasih kendaraan, buruk, dikasih khodam, malaikat Jibril, pamer-pamerkan, tunjuk-tunjukkan rekreasi sih. Ketemu sama Allah, balik lagi sampai tempatnya selamat dan dalam waktu yang tercepat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Harun itu fasih. Tapi fasihnya bukan mukjizat. Fasihnya kan memang fasih. Tapi bahasanya bahasa Ibrani. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, fasihnya mukjizat. Jadi melebihi Nabi Harun puluhan kali lipat, ratusan kali lipat. Dan fasihnya bukan bahasa Ibrani Nabi Muhammad. Bahasanya Allah. Bahasanya Quran. Bahasa Arab. Lebih lagi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Yusuf, tak percepat. Nabi Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah syatrul husn. Setengah kecakapan, keindahan. Nabi Muhammad kullul husn, semua keindahan ada di Nabi. Semuanya keindahan cari dalam diri Nabi ada. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi dalam Al-Qur'an 3 kali. Ya kan, ceritanya 3 kali. Yang pertama melihat 11 bintang, yang kedua teman sepenjaranya, yang ketiga mimpinya raja. Nabi Muhammad, kalau kita lihat hadis lebih dari 3. Tafsir mimpinya Nabi banyak banget, gak bisa dihitung sudah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Dawud itu besi di tangannya itu bisa kayak karet, lembek. Nabi Muhammad SAW pohon mati, kering ring dipegang Nabi langsung tumbuh. Besi mati, benda mati gitu loh. Ini benda hidup, pegang hidup lagi kok. Nabi itu pegang batu. Itu sahabat dengar, subhanallah. Tidak pakai Nabi tasbihan. Pegang tok itu loh. Ente tasbihan, entenya yang subhanallah. Ini Nabi pegang batu, batunya yang subhanallah. Kesenangan dipegang Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lebih lagi. Nabi Sulaiman alaihi salam itu bisa bicara sama burung, setan bisa ditaklukkan, angin bisa disuruh-suruh, ya malaikat juga bisa. Nabi Muhammad SAW tentaranya bukan jin lagi, bukan setan lagi, malaikat. Ya, Nabi Musa tentaranya jin, tentaranya setan. Nabi Muhammad SAW tidak usah jin, tidak usah setan, malaikat. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa bisa bicara sama semut, burung. Nabi Muhammad SAW batu bisa. Benda mati ini. Itu mimbar Nabi itu yang dari pelepah kurma bisa. Nangis sama Nabi, guguk-guguk bisa. Unta curhat sama Nabi, rusa curhat sama Nabi, apa-apa gitu loh. Lebih semuanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Sulaiman tadi. Ya. Setan jadi anak buahnya, tapi terpaksa. Tapi kalau setan di hadapan Nabi, pasrah sudah. Ora kelasku wesane. Kalau Nabi Sulaiman terpaksa, karena Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang tidak ada yang punya sudah. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad, setannya pasrah sudah. Gak bisa sudah ngelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terakhir Nabi Isa. Nabi Isa ini bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang belang, menghidupkan orang mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan buta lagi, matanya copot, dibalikkan sama Nabi kembali lagi. Oh, buta kegampangan, copot, lepas, balikkan sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang yang belang balikkan sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Menghidupkan orang mati pernah? Nabi menghidupkan kedua orang tuanya pernah? Ada sahabat yang pengen minta bukti
kenabian Nabi punya anak perempuan. Nabi, tolong hidupkan anak saya perempuan. Mana kuburannya? Langsung, ente ditantang ngono ora iso. Nabi, mana kuburannya? Datang diajak ngomong. Fulanah, jawab, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. No. Jawab, kita ngajak ngomong kuburan enggak jawab-jawab. Nabi ngajak ngomong, bicara. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi seluruh mukjizat yang dimiliki para nabi, para rasul, Nabi Muhammad diberi. Dan Nabi Muhammad diberi yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Seluruh para nabi dan para rasul dan mukjizat-mukjizatnya itu bagian dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam.